Halo semuanya, dan selamat datang di Toolkit Kode untuk para PMAI. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng fondasi paling dasar dari semua data, yaitu teks, atau sebutan keren yang bakal sering kalian dengar mulai sekarang, sebuah string. Mungkin banyak dari kalian yang mikir gitu ya. Tapi, gimana kalau saya bilang kemampuan untuk ngobrol sama data itu justru superpower kalian yang tersembunyi sebagai seorang product manager? Apalagi di dunia AI, di mana data itu, segalanya. Nggak usah pusing dulu mikirin matematika yang ribet. Anggap aja coding itu intinya cuma cara kita ngasih perintah ke komputer, tapi harus super jelas dan presisi. Hari ini, kita bakal belajar beberapa kata pertama dalam bahasa universal ini. Nah, ini dia nih, toolkit yang bakal kita bangun bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu teks dan gimana cara komputer melihatnya? Terus kita lanjut ke cara membersihkan data, merakit prompt AI yang canggih, dan bahkan coba memahami konsep kosong dalam dunia kode. Yuk langsung kita mulai aja. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Konsep yang akan kita bahas ini, yaitu string, itu ibarat kunci pas universal. Kalau kalian paham konsepnya di sini, kalian bakal langsung ngenalin dan ngerti konsep ini di hampir semua bahasa pemrograman lainnya. Ini fondasi kalian banget. Jadi, apa sih string itu sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini istilah kerennya para programmer buat bilang teks. Analoginya yang paling pas itu kayak gini, bayangin tiap huruf, angka, atau bahkan spasi itu adalah sebutir manik-manik. Nah, string itu adalah benang yang nyatuin semua manik-manik itu jadi satu, jadi sebuah kata atau kalimat. Aturan mainnya simpel, apapun yang ada di dalam tanda kutip, komputer bakal nganggap itu sebagai string. Oke, kita udah tahu apa itu string. Sekarang, yuk kita coba ngintip sedikit ke dapurnya buat lihat gimana sih komputer sebenarnya memandang dan ngatur teks di dalam sebuah string. Ini penting banget biar kita benar-benar paham cara kerja pemrosesan bahasa alami. Ada dua konsep yang penting banget di sini, indeks dan panjang atau length. Coba bayangin deretan loker di tempat gym. Nah, seluruh deretan loker itu adalah string kalian. Panjang atau length itu adalah total jumlah lokernya. Terus indeks itu apa? Indeks itu nomor yang nempel di tiap pintu loker, jadi semacam alamat buat masing-masing karakter. Nah, ini nih, satu aturan emas yang wajib banget kalian ingat, karena ini yang sering bikin orang baru bingung. Lupakan cara kita ngitung di kehidupan sehari-hari. Di dunia pemrograman, hitungan itu selalu dimulai dari nol. Jadi, item yang pertama itu selalu ada di posisi atau indeks ke 0, bukan ke 1. Coba deh lihat slide ini. Ini ngejelasin banget poin yang tadi. Lihat kata hello. Kalau kita hitung, ada 5 karakter kan? Jadi panjangnya itu 5. Tapi coba perhatiin nomor indeksnya. Huruf H itu ada di indeks 0 dan huruf O ada di indeks 4. Nah, ini take away pentingnya. Indeks karakter terakhir itu akan selalu sama dengan total panjangnya dikurangin 1. Mungkin ada yang nanya, oke, ngerti. Tapi emang sepenting itu ya buat saya sebagai PM? Penting banget. Pertama, ini adalah inti cara kerja AI kayak ChatGPT. Waktu AI baca prompt dari kalian, dia itu mecah kalimat jadi potongan-potongan kata atau token. Nah, AI harus tahu posisi atau indeks tiap token buat paham konteks dan hubungan antar kata. Kedua, setiap kali kalian bikin spesifikasi produk, misalnya deskripsi produk maksimal 500 karakter, kalian itu secara harfiah lagi nentuin properti panjang dari sebuah string. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kalau tadi string itu ibarat bahan mentah, sekarang kita bakal kenalan sama peralatan dapur bawaan dari kode yang bisa kita pakai buat ngolah dan ngebersihin data teks mentah itu. Pasti sering kan lihat data kayak gini, input dari pengguna yang berantakan, ada spasi di depan dan belakang, huruf besar kecilnya campur aduk. Buat kita sih ini jelas orang yang sama, tapi buat komputer, Elon pakai huruf besar dan Elon pakai huruf kecil itu dua hal yang beda total. Data mentah kayak gini bisa jadi bencana buat AI. Terus gimana dong cara bersihinnya? Gampang, ada 2 langkah. Pertama, kita panggil metode .trim.com. Anggap aja ini gunting buat motongin spasi-spasi nyebelin di depan dan belakang. Udah rapi? Oke, lanjut. Kita panggil .tolowercase.case.com buat bikin semua hurufnya jadi kecil. Dan voila, kita dapat data yang bersih dan standar. Elon Musk. Ini bukan cuma soal rapi-rapi doang loh. Proses ini, yang namanya normalisasi data, itu fundamental banget di machine learning. Dengan kita seragamin semua inputnya, kita maksa model AI buat fokus ke makna dari kata-katanya, bukan ke cara nulisnya yang macam-macam. Hasilnya, produk AI yang jauh lebih akurat dan bisa diandalkan.
Nah, kita masuk ke salah satu jurus rahasia dalam prompt engineering yang bisa nyelamatin banyak waktu dan tenaga kalian, apalagi pas bikin prompt AI yang dinamis. Namanya template literals. Coba lihat perbandingannya di slide ini. Jelas banget kan bedanya? Yang kiri itu cara lama, gabungin teks pakai tanda tambah. Ribet, gampang salah, sering lupa nambahin spasi. Nah yang kanan itu cara baru pakai string template literals. Kita cukup pakai tanda backtick, terus selipin variabel pakai simbol $%, jauh lebih bersih, lebih gampang dibaca, dan rasanya kayak nulis kalimat biasa aja. Template literals ini ngasih kita dua superpower. Pertama, kita bisa nulis prompt yang panjangnya berparagraf-paragraf cuma dengan nekan enter, nggak perlu kode aneh-aneh. Ini krusial banget buat prompt yang AI yang kompleks. Kedua, kita bisa ngitung matematika simple langsung di dalam teksnya. Jadi bikin outputnya bisa lebih dinamis. Dan ini dia contoh nyatanya. Bayangin kalian lagi bikin sistem auto-reply, pakai template literals, kalian bisa dengan gampang banget nyusun prompt yang canggih dan dinamis kayak gini. Tinggal masukin nama pelanggan, keluhannya apa, bahkan nada suara yang kita mau. Semuanya dalam satu template yang enak dibaca dan gampang diedit. Oke, di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang agak filosofis, tapi krusial banget di dunia nyata. Gimana kode memahami konsep ketidakadaan, dan gimana caranya dia menciptakan peluang dari nol. Jadi gini, di dunia kode itu ada dua jenis kosong, undefined dan null. Undefined itu artinya ada sebuah wadah data tapi belum pernah diisi apa-apa. Ini otomatis dari sistem. Anggap aja kayak tempat tisu toilet yang masih baru, masih kosong. Sebaliknya, null itu artinya kekosongan yang disengaja. Programmernya secara eksplisit bilang, di sini emang sengaja dikosongin. Ini kayak kita nemuin tabung kartonnya doang, ada yang ninggalin pesan kalau tisunya udah habis. Kenapa ini penting buat kalian? Nah, waktu kalian dapat respons dari API dan nemuin null, itu artinya sistem udah ngecek tapi nggak nemu data. Kalau undefined, bisa jadi ada yang salah sama permintaan kalian. Sekarang kita geser ke soal keacakan atau randomness. JavaScript itu punya kalkulator bawaan namanya math, dan salah satu fungsi paling pentingnya adalah math.random. Fungsi ini tugasnya cuma satu, ngasih kita angka desimal acak antara 0 sampai ya deket-deket 1 lah, tapi nggak pernah pas 1. Nah, angka kecil inilah yang jadi bibit dari semua kemungkinan di dunia digital. Tapi kan angka desimal gitu, buat apa? Nah, disinilah kita oprek sedikit. Biar jadi lemparan dadu, pertama kita kalikan dengan 6. Hasilnya jadi angka acak dari 0 sampai 5,999. Terus kita pakai math.floor buat buletin ke bawah, jadi kita dapat angka bulat dari 0 sampai 5. Terakhir tinggal kita tambah 1. Jadi deh, kita dapat angka acak dari 1 sampai 6. Dan ini dia puncaknya. Kenapa fungsi sesimpel ini penting banget buat kalian? Karena keacakan inilah jantungnya AI modern. Pengaturan temperature di LLM kayak ChatGPT itu sebenarnya cuma tombol volume buat math.random. Temperature rendah bikin AI milih kata yang paling mungkin, jadi jawabannya aman. Tapi kalau temperature-nya tinggi, dia jadi lebih acak milih katanya, hasilnya jadi lebih kreatif. Sama juga kayak A/B testing, keputusan buat nunjukin desain A atau B ke pengguna, itu ya cuma lemparan koin digital yang ditenagai oleh math.random. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Gimana caranya blok bangunan yang sesederhana ini, sebuah teks di atas benang, dan sebuah lemparan koin digital, kalau digabungin dalam skala jutaan kali, bisa melahirkan sesuatu yang kita sebut sebagai kecerdasan dan kreativitas AI? Nah, itulah jembatan antara kode yang paling dasar dan keajaiban AI. Terima kasih.